Bang, mendingan magang atau Tokutagino? Kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo guys. Oke, ini baru pulang kerja dan tadi saya dapat inbokan dari teman ya. Jadi, mending pilih magang atau mending Tokutagino langsung. Nah, di sini ada beberapa faktor ya yang menentukan kalian harus magang atau mending langsung Tokutagino, karena dari segi pekerjaan itu berbeda ya. Kalau magang itu kan istilahnya kita training di sini. Jadi kita training selama 3 tahun. Kalau Tokute kan dia skill worker. Jadi kerja, datang ke Jepang itu bukan magang lagi, kerja ya. Jadi dari segi pekerjaan itu berbeda, beda sama magang. Kalau magang training, tapi kebanyakan juga sih. Kalau magang juga ya sama-sama juga kerja di sini gitu kan. Tapi yang saya rasakan nih, pengalaman pribadi ya, saya di sini tuh benar-benar training dari awal, karena kita basic kita itu berbeda dari pekerjaan kita di Jepang. Mungkin saya pernah pengalaman di pabrik dulu pas di Indonesia, tapi kan pekerjaannya itu berbeda sama yang sekarang di Jepang, magang di Jepang gitu. Jadi ya dari awal lagi, kita mulai dari awal lagi, training dari awal lagi, memperkenalkan ini loh produknya, ini loh yang kita buat, ini loh pekerjaan kita. Jadi dari awal, benar-benar dari awal gitu. Pas lagi bekerja juga kita nggak dituntut harus cepet atau gimana, cuman ya kalau misalkan udah terbiasa harus ditambah lagi kecepatannya kayak gitu teman-teman. Kalau Tokutai kan kita datang ke Jepang, kita sudah bisa kerja Tokutai Gino itu ya, dari mulai ada SSW atau apa, bahasa Jepangnya minimal N4, kalau enggak JFT A2 basic gitu kan, setara N4 kayak gitu. Jadi kita harus datang ke Jepang udah bisa ngobrol, udah tahu apa-apa gitu tentang pekerjaan kita, karena ada SSW itu dari mulai pertanian, ataupun pengolahan makanan ataupun manufaktur. Dibilang dari gaji, kalau saya bilang gaji Tokutegino, mungkin Tokutegino lebih besar gitu ya, karena mungkin lemburannya, ada lemburan juga, kalau ada yang lemburannya, kalau nggak ada ya sama aja kayak magang kayak gitu gajinya. Dan ada beberapa faktor yang menentukan kalian lebih baik pilih magang atau lebih Tokutegino. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, subscribe dulu, subscribe. Yang pertama, kalau kalian newcomer atau kalian baru keluar sekolah, pengen langsung TG karena gajinya, karena apa? Terhasut, wah gajinya besar kalau TG, beda sama magang gitu. Itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Karena ada newcomer juga langsung ke Tokutegino, datang ke Jepang, dia nggak bisa kerja, belum punya pengalaman kerja di Indonesia, belum pernah kerja, datang ke Jepang langsung ngambil visa Tokutegino. Datang ke Jepang dia nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, baru sehari kerja udah minta pulang. Itu kejadian ada itu di Jepang itu, baru sehari kerja karena disuruh itu. Dia ngerti bahasa Jepangnya udah bagus, udah punya N4, tapi giliran kerja dia disuruh itu dia nggak mau karena mungkin belum terbiasa atau mungkin nggak bisa. Dia udah minta pulang, baru sehari di Jepang udah minta pulang. Ya itu teman-teman, kalau kalian newcomer, lebih baik kalian cari pengalaman dulu di Indonesia, bagaimana dunia kerja itu. Carilah pengalaman kalian, bagaimana bekerja di perusahaan yang, kalau bukan perusahaan Jepang ya minimal kalian udah punya pengalaman kerja lah. Udah punya pengalaman kerja baru kalian bisa ngambil Tokutegino. Nanti kalau kalian nggak punya pengalaman kerja, nanti kalian pas datang ke Jepang, nanti kalian celingak-celinguk sendiri, pelangap-pelongo sendiri. Nanti kalian belum pernah bekerja, sekalinya diomelin, sekalinya dibentak sama orang Jepang, mental kalian ngedown, kalian langsung minta pulang. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, saya sarankan, ini saran pribadi ya, saran pribadi, bukan lihat orang, mungkin pendapat dari orang lain berbeda, tapi saran saya, kalau kalian newcomer dan belum punya pengalaman, lebih baik kalian ambil magang dulu, rasain dulu tuh di Jepang itu kayak gimana. Itu saran saya. Mungkin saran orang lain lebih baik Tokutegino, gampang kok, ini gampang. Ya itu mungkin saran orang lain berbeda ya, tapi saran saya, kalau kalian newcomer belum punya pengalaman kerja, lebih baik kalian magang. Kecuali kalau kalian udah punya pengalaman kerja di Indonesia, apapun itu ya basicnya pabrik lah kayak gitu ya, udah punya pengalaman kerja,
Apalagi sekarang nih ya, di Jepang itu lagi banyak dibutuhin buat yang bangunan, tobi, perakitan perancah buat bangunan itu kan. Terus lagi di Gemba buat apa? Yang pengecatan lah. Apalagi kan udah punya skill pengelasan, lebih baik kalian ngambil TG dan usia kalian 25 atau 26 ke atas itu kan udah usia istilahnya di Indonesia itu udah susah ya. 25 26 kalau kalian udah apa nggak bekerja itu susah banget untuk jadi pekerjaan di Indonesia, kecuali kan di Indonesia sekarang kebanyakan newcomer, pabrik-pabrik sekarang kan fresh graduate kayak gitu. Nah, bolehlah kalian buat ngambil Tokutegino, tapi kalau kalian newcomer baru keluar sekolah, lebih baik saya sarankan untuk magang biar kalian tahu, kecuali kalian udah punya pengalaman di Indonesia, udah pernah bekerja di Indonesia, baru kalian ke Jepang ngambil Tokutegino. Itu tidak apa-apa, itu menurut saya pribadi ya, mungkin saran orang lain berbeda. Jadi buat kalian yang memutusin lebih baik magang atau Tokutegino, jadi dipikir-pikir kembali, karena di Jepang juga Tokutegino, karena yang dia dari Indonesia ngambil apa bisa Tokutegino, datang ke Jepang dia belum punya pengalaman kerja, belum tahu dunia kerja, giliran ke Jepang dia disuruh-suruh, dibentak-bentak, mentalnya ngedon, ada yang minta pulang lagi ya gitu kan. Jadi sebelum berangkat ke Jepang itu disiapkan dulu. Jadi pilihannya kembali lagi ke kalian ya. Kalau saran saya, kalau kalian newcomer, lebih baik kalian ambil magang dulu. Habis kalian magang, baru lanjut ke Tokutegino. Jadi jangan sampai kalian belum punya pengalaman, apalagi ya anak-anak zaman sekarang kan dibentak sekali udah lemes kayak gitu, udah ngerasa dirinya itu lemah kayak gimana gitu ya. Beda sama anak zaman dulu, maaf ya. Jangan sampai kalian sekalian dibentak, kalian udah merasa putus asa, nggak enak, marah gitu, ambekan lah istilahnya. Jangan sampai kayak gitu ya. Saran saya itu ya, kalau kalian newcomer lebih baik kalian ambil program magang. Tapi kalau kalian udah punya pengalaman bekerja di pabrik ataupun di luar pabrik, pokoknya kalian punya pengalaman kerja bangunan atau apa, lebih baik kalau kalian mampu ngejar JFT atau N4 sama SSW-nya, ya mending kalian mending ngambil program Tokutegino. Dari segi gaji ya, kalau saya bilang si gaji sama aja sih kalau saya bilang. Yang bedakan itu kan lemburannya sama kalian tinggal di daerah mana. Kalau kan daerah perkotaan seperti Tokyo itu kan lebih gede gitu, UMR daerahnya kayak gitu. Kalau daerah-daerah ya bukan perkampungan juga sih, yang kesini ke bawah itu kan, kalau daerah-daerah terkenal itu kan cukup mahal gitu loh. Daerah-daerah perkotaan metropolitan cukup mahal buat gajinya sendiri. Tapi kalau misalkan nggak ada lemburan ya sama aja. Tapi biasanya sih Tokutegino kita ada lemburannya. Sebelum kalian ditawarin pekerjaan, ada lowongan, pasti kalian dikasih tahu dulu itu masalah gajinya gimana kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian yang ingin bekerja ke Jepang. Dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, bantu channel ini berkembang agar saya lebih semangat lagi membuat konten info pemagangan atau seputar kehidupan di Jepang. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denurios.